Timor Timur pernah menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999 sebelum memisahkan diri dan berubah nama menjadi Timor Leste. Wilayah Timor Timur pernah mengalami penjajahan yang lama. Mereka dijajah di bawah kendali Portugal selama 450 tahun. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah Portugal. Wilayah Timor Timur meliputi wilayah bekas koloni Portugal di Pulau Timor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Kambing dan Jako. Masuknya Timor Timur sebagai provinsi di Indonesia tak lepas dari berbagai masukan sejumlah tokoh Timur Portugis pada 1975. Indonesia mulai menganeksasi wilayah tersebut dan secara resmi menyatakannya sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Namanya pun berganti dari Timor Portugis menjadi Timor Timur. Sejak abad ke-16, Pulau Timor menjadi rebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengeksplor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai Timor Belanda atau Timor Barat. Selama 3 abad berikutnya, Belanda berhasil mendominasi wilayah Indonesia dengan pengecualian Pulau Timor bagian timur yang telah lebih dulu diduduki orang-orang Portugis. Selanjutnya pada 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di timur dan beribu kota di Livao, yang juga menjadi ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara. Sejak saat itu, wilayah koloni Portugal di Pulau Timor dikenal sebagai Timor Portugis. Pada tahun 1974, di Portugal terjadi revolusi bunga atau disebut juga revolusi anyelir yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik pun mulai bermunculan di Timor Timur, meliputi Apodeti, Fretilin, UDT, Partido Trabalhista, Kota, dan Adiltla. Selama berbulan-bulan pertama kelahirannya, para partai tersebut mulai melakukan konsolidasi. Partai UDT, Fretilin, dan Apodeti mengirimkan utusannya ke berbagai negara, khususnya ke negara terdekat seperti Indonesia dan Australia. Tokoh-tokoh seperti José Ramos Horta dari Fretilin dan Francisco Xavier Lopez da Cruz dari UDT datang ke Jakarta. Mereka menemui perwakilan pemerintah Indonesia untuk membicarakan perkembangan situasi yang terjadi di Timor Timur. Presiden Indonesia Soeharto pada tanggal 8 Oktober 1974 menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Apabila Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan bagian dari wilayah NKRI. Terjadi konflik antar partai yang menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia, sementara lainnya menghendaki mereka berdiri sendiri sebagai negara. Perang saudara akhirnya dimenangkan oleh Partai Fretilin yang secara de facto memenangkan kendali atas Timor Timur yang sedang terjadi kekosongan. Beberapa pertempuran dan pembantaian masih berlangsung di beberapa daerah. Fretilin tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur dan menginginkan pemerintah Portugis kembali melanjutkan proses dekolonisasi. Pada awal November 1975, Menteri Luar Negeri Portugal Ernesto Melu Antunes dan Menlu Indonesia Adam Malik bertemu di Roma, Italia guna membahas penyelesaian konflik. Kedua belah pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan pemimpin politik Timor Timur. Tetapi pertemuan tersebut tak pernah terjadi. Frustrasi dengan kelambanan Portugal, para pemimpin dari Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Mari Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika.
Dia mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari 25 negara, termasuk Tiongkok, Uni Soviet, Mozambik, Swedia, dan Kuba untuk mengakui negara baru yang akan didirikan. Fretilin kemudian menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada 28 November 1975. Dia menyebutnya sebagai Republik Demokratis Timor Leste dan mengangkat Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden. Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma. Tak menunggu lama, Partai Pro-Integrasi yakni APODETI, UDT, Trabalhista, dan Kota segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada 30 November di tahun yang sama. Mereka menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian pada 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, masa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer di sana. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan 2 kapal perang Portugal menuju Darwin, Australia. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk pemerintah sementara Timor Timur. Mereka mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai ketua, serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil ketua. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada 17 Juli di tahun tersebut. Undang-undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya Timor Barat. Sebagai provinsi yang baru ketika itu, dibutuhkan perangkat pemerintahan. Kemudian pada 3 Agustus 1976, di gedung DPRD tingkat 1 Timor Timur dilakukan pelantikan Gubernur Arnaldo dos Reis Araújo dan Wakil Gubernur Francisco Xavier Lopes da Cruz dari Provinsi ke-27 Indonesia. Pelantikan dipimpin oleh Amir Mahmud selaku Menteri Dalam Negeri. Pada saat yang bersamaan, dilantik pula Ketua dan Wakil Ketua DPRD Timor Timur. Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie, ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Menurut B.J. Habibie, biaya mempertahankan subsidi moneter Timor Timur tidak diimbangi dengan manfaat yang didapatkan. Keputusan yang paling rasional adalah untuk memberikan pilihan demokratis, apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pernyataan-pernyataan Habibie ini disambut oleh sejumlah pihak, termasuk beberapa tokoh pro-kemerdekaan seperti Sanana Gusmao, José Ramos Horta, dan Uskup Carlos Philip Simendes Belo. Mereka meminta agar periode transisi diberlakukan 5-10 tahun sebelum Timor Timur menerima kemerdekaan sepenuhnya. Dalam perkembangan sejarahnya, pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia melalui referendum yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus tahun tersebut. Mereka kemudian menjadi negara baru bernama Timor Leste. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.